Karena kalian belum subscribe, jadi silahkan subscribe terlebih dahulu teman-teman, untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Di sini kita akan menentukan nilai dari A dengan persamaan berikut. Nah, yang pertama kalian harus menyamakan dulu penyebutnya ke dalam bentuk penyebut 36. Sehingga di sini diperoleh 36. 36 bagi 4 9, 9 kali P adalah 9P. Yang ditambah dengan 36 bagi 9 4, 4 kali 2P adalah 8P. Ini sama dengan 17A per 36. Nah, karena kedua ruas ini memiliki 36, maka keduanya bisa kita coret ya, sehingga sisanya adalah 9P yang ditambah 8P, yaitu 17P sama dengan 17A. Nah, karena sama-sama memiliki 17, sehingga nilai P sama dengan nilai A, atau nilai A sama dengan nilai P, maka opsi yang tepat berada pada opsi yang A. Oke, pada soal itu kan dituliskan bahwa nilai dari B pangkat 2M ini adalah 5. Dan kita disuruh untuk menentukan nilai dari B pangkat negatif 4M ya. Nah, kalau pangkatnya negatif ini sama saja dengan 1 per pangkat itu sendiri, yaitu 4M. Kemudian 4M ini bisa kita pecah menjadi B pangkat 2M yang dikalikan dengan 2. Atau sama saja dengan 1 per B pangkat 2M yang dikuadratkan ya. Nah, kemudian 1 per B pangkat 2M sendiri nilainya adalah 5. Kemudian kita kuadratkan, maka hasilnya adalah 1 per 25. Sehingga opsi yang tepat berada pada opsi yang B. Nah, pada soal disebutkan bahwa 4x plus 5y sama dengan 23 dan x plus 2y sama dengan 8. Kemudian kita disuruh untuk menentukan nilai dari 3x plus 3y di hasilnya berapa. Untuk menghitung soal seperti ini, kita tidak perlu mencari satu persatu nilai dari x dan y-nya. Kita bisa lihat saja dan perhatikan polanya. Bahwa ketika ada dua persamaan ini, kemudian kita kurangkan persamaannya, maka 4 yang dikurangi 1 hasilnya 3x. Kemudian ditambah dengan 5 kurangi 2 hasilnya 3Y. Nah, ternyata persamaan ini sama dengan yang ditanyakan, sehingga untuk hasilnya juga sama, tinggal kita kurangkan saja 23 yang dikurangi 8, yaitu 15. Maka opsi yang paling tepat berada pada opsi yang C. Nah, untuk menjawab soal ini, sebelumnya akan saya ilustrasikan dulu dengan adanya prisma segitiga ya. Dimana kalau kita mau menghitung jumlah sisinya, itu adalah sisi alas ditambah sisi tutup, dan juga ditambah dengan banyaknya sisi tegak. Nah, sisi tegaknya ini sebanyak dari banyaknya alas ya. Ketika ini alasnya segitiga, berarti ada 3 sisi tegak. Sehingga untuk sisi atau segi 2070 ya, segi 2070, ini berarti adalah sisi tegaknya berjumlah 2070. Kemudian ditambah 1 tutup dan ditambah 1 alas. Kita jumlahkan sehingga jumlah sisinya adalah 2072 untuk segi 2070. Maka opsi yang tepat berada pada opsi yang D. Nah, untuk mengerjakan soal ini, perlu kalian ingat bahwa bentuk A kuadrat min 2AB plus B kuadrat, ini dia sama saja dengan A min B yang dikuadratkan ya. Sehingga bentuk akarnya menjadi akar dari A min B yang dikuadratkan. Nah, karena di sini ada bentuk akar kuadrat dan ada bentuk kuadrat, maka akarnya akan hilang dan kuadratnya juga akan hilang. Sehingga sisanya menjadi A min B saja.
di mana A-nya adalah 35 dan B-nya adalah 26, sehingga 35 dikurangi 26 hasilnya adalah 9. Maka opsi yang tepat berada pada opsi yang E. Nah, soal tadi sudah kita ubah ke dalam bentuk matematika ya, atau kalimat matematika. Nah, sekarang kita akan mengoperasikannya dengan cara menyederhanakan kedua ruasnya. Nah, yang pertama kita lihat di sini ada 36 dan setengah. Kita bisa coret ya, sehingga ini hasilnya 18. Kemudian, ini ada kesamaan. Di sini sudah 18, di sini sudah 18. Artinya sudah sama dengan. Maka nilai P-nya juga pasti akan sama dengan persentase di sini, sehingga P-nya sama dengan 5%. Maka opsi yang tepat berada pada opsi yang E. Mudah ya? Nah, untuk menghitung operasi seperti ini, kita hitung dari belakang ya. Yang pertama, akar pangkat 3 dari 27, hasilnya adalah 3. Kemudian 3 ini kita kalikan dengan 27, hasilnya adalah 81. Maka akar pangkat 2 dari 81 adalah 9. Kemudian 9 ini kita kalikan dengan 3, hasilnya adalah 27. Akar pangkat 3 dari 27 hasilnya adalah 3. Nah, 3 ini kita kalikan dengan 3, hasilnya adalah 9. Akar kuadrat dari 9 hasilnya adalah 3, maka yang terakhir adalah 1/9 dikalikan dengan 3, hasilnya adalah 1/3, maka opsi yang tepat berada pada opsi yang E. Nah, untuk mengerjakan soal ini, jangan kalian berpikir bahwa bisa dihitung manual ya. Soalnya terkesan mudah, tapi ada triknya nih. Kalian perlu ingat bahwa bentuk ini sama saja dengan bentuk dari X min Y pangkat 3. Sehingga dari sini kita bisa langsung masukkan saja angkanya. Di mana X-nya adalah 19, kemudian Y-nya adalah 17 yang dipangkatkan 3. Hasilnya adalah 19 kurangi 17 yaitu 2 dipangkatkan 3. Yaitu 8. Maka opsi yang tepat berada pada opsi yang D. Nah, di soal diketahui bahwa 5T, kemudian 12T, dan 39 adalah bilangan triple Pythagoras. Nah, kalian perlu mengingat ya, bilangan triple Pythagoras ini salah satunya adalah 3, 4, 5. Kemudian ada 5, 12, 13. Nah, di sini kita akan pakai 5, 12, 13 karena ini ada kelipatannya 5, 12 ya. Tapi di sini tertulisnya 39. Berarti kita bisa langsung ketemu nih. T-nya ini diperoleh dari 39 yang dibagi dengan 13. Hasilnya adalah 3. Maka opsi yang tepat berada pada opsi yang E. Nah, setelah kita perhatikan, ternyata polanya adalah setiap dua huruf ini muncul huruf ganda ya. Dan huruf ganda yang terakhir ini selalu dilompati, tidak mengikuti pola. Sehingga di sini dari B pertama ini bertambah 3, kemudian dari B kedua ke D ini bertambah 2. Lalu dari E ke H ini bertambah 3, dari D ke F ini bertambah 2. Ingat ya, pola ganda yang kedua tidak mengikuti pola. Selanjutnya dari H ke K ini bertambah 3, maka ke selanjutnya dia juga akan bertambah 3, yaitu huruf N. Lalu ini dari F ke H, ini adalah bertambah 2 ya. Kemudian H ini dilompatin, dan terakhir adalah H bertambah 2 adalah huruf J, sehingga opsi yang tepat adalah opsi yang D.